Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasi mengenai audit sistem informasi menggunakan COVID-4 pada perusahaan properti. Di mana kelompok kami, yaitu pertama ada Ade Purnama, ada Anton Prawira, ada Muhammad Ali Ma'ruf, ada Citra Intan Budiarti, dan Nur Maulidah. Selanjutnya untuk slide selanjutnya kita akan dimulai oleh Bang Ade. Silakan Bang Ade. Ya, untuk latar belakang, teknologi informasi atau kita singkat sebagai TI saat ini telah menjadi komponen yang tidak terpisahkan dalam operasional berbagai organisasi, termasuk perusahaan swasta di sektor properti atau real estate. Dalam konteks ini, Kartika Residence sebagai representasi perusahaan swasta di bidang properti telah aktif mengadopsi dan memanfaatkan TI untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnisnya. Salah satu implementasi nyata dari penerapan TI adalah melalui kehadiran kartikaresidence.com, sebuah platform promosi yang menjadi sarana utama perusahaan dalam menjalankan strategi pemasaran mereka. Next. Identifikasi masalah. Satu, tingkat traffic dan konversi. Meskipun website menyediakan informasi yang komprehensif, masalah potensial mungkin terkait dengan tingkat traffic dan konversi. Dua, pengalaman pengguna atau user experience. Meskipun website menyajikan informasi rinci, tetapi ada kemungkinan masalah dalam pengalaman pengguna. Tiga, tantangan kompetitif online. Di tengah persaingan yang ketat di industri properti online, perlu untuk mengevaluasi dan meningkatkan strategi pemasaran online agar tetap bersaing. Empat, integrasi dengan platform lain. Identifikasi masalah juga dapat muncul jika integrasi website dengan platform lain, seperti media sosial atau aplikasi mobile. Ini statusnya tidak opsional. Next. Ruang lingkup ada 3. 1, website sebagai platform pemasaran utama. 2, informasi produk yang komprehensif. Dan 3, optimisasi penjualan dan pemasaran. Untuk selanjutnya dapat dijelaskan sama Mbak Citra. Terima kasih. Di sini yang selanjutnya adalah landasan teori, di mana COVID singkatan dari Control Objective for Information and Related Technology. Merupakan suatu kerangka kerja yang berperan penting dalam mendukung tata kelola teknologi informasi, dan fokus utama dari COVID adalah memberikan panduan mengenai kontrol dan tujuan yang harus diimplementasikan untuk mencapai keberhasilan dalam pemanfaatan teknologi informasi. Prinsip dasar yang mendasari COVID adalah penyediaan informasi yang diperlukan guna mencapai tujuan perusahaan atau organisasi secara efektif dan efisien. Dalam konteks ini, perusahaan atau organisasi diharapkan untuk mengelola sumber daya teknologi informasi dengan menggunakan serangkaian teknologi informasi yang terstruktur. Selanjutnya, ada pengertian mengenai COVID-4, di mana COVID, Control Objective for Information and Related Technology, adalah sebuah framework manajemen teknologi informasi yang dikembangkan oleh Information System Audit and Control Association. COVID menyediakan prinsip-prinsip, praktek-praktek terbaik, dan panduan untuk membantu organisasi mengelola dan mengendalikan teknologi informasi mereka dengan lebih efektif. Proses bisnis sebagai aktivitas yang terukur dan terstruktur untuk memproduksi output tertentu untuk kalangan pelanggan yang kuat pada bagaimana pekerjaan itu dijalankan di suatu organisasi. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nurma. Terima kasih Citra. Model kematangan COVID yaitu COVID-4 mengidentifikasi kemampuan proses teknologi informasi yang dapat diukur melalui 6 tingkatan kematangan, mulai dari level 0 hingga level 5. Setiap level tersebut dapat dijelaskan, yaitu yang pertama level 0, proses belum terlaksana atau tidak lengkap. Level 1, proses dilaksanakan. Level 2, proses terkelola. Level 3, proses terstandarkan. Level 4, proses teridentifikasi. Dan yang level 5, proses teroptimalkan.
Metode penelitian ini dilaksanakan melalui serangkaian tahapan metodologis untuk memastikan kevalidan dan keakuratan hasil. Tahapan hasil melibatkan observasi terhadap lingkungan penelitian, di mana peneliti secara cermat mengamati dan memahami konteks penelitian. Setelahnya, menyusun kuesioner menjadi langkah krusial dan merinci area penelitian yang akan dieksplorasi. Proses ini melibatkan identifikasi aspek-aspek penting yang akan diukur dan dievaluasi. Setelah kuesioner disusun, langkah selanjutnya yaitu menentukan sampel penelitian yang reservatif didistribusikan. Kuesioner dilakukan secara seksama untuk mendapatkan respon yang memadai. Uji validitas kuesioner kemudian dilaksanakan untuk memastikan bahwa alat ukur yang digunakan benar mencerminkan variabel yang ingin diukur. Selanjutnya, dilakukan perhitungan nilai kematangan berdasarkan data yang terkumpul, yang nantinya akan menjadi dasar analisis nilai kematangan dan konteks penelitian ini. Di sini itu ada P06 Communicate Management and Direction. Domainnya yaitu ada P006, subdomain P006. Yang pertama IT for Police and Control Environment, yaitu menempatkan nilai current maturity 3,57, Enterprise IT Risk and Control Framework 3,43, IT Policies Management 3,40, Policy Standard and Procedure Rollout yaitu 3,27, Communication of IT Objective and Direction 3,47, dan rata-ratanya yaitu menghasilkan 3,43. Selanjutnya, Manager IT Human Resource, domainnya P007, subdomainnya yang pertama Personal Recruitment and Retention 3,41, Personal Competences 3,47, Staffing Approach 3,43, Personal Training 3,33, Dependent upon Individual 3,47, Personal Planner Prosedur 3,27, Employee Job Performance Evaluation 3,33, dan Job Change and Termination 3,24, yang menghasilkan rata-rata yaitu 3,37. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bang Ali. Di domain manage quality, di sini ada 6 subdomain, yaitu ada personal requirement retention di 3,3, di personal kompetensi di 3,72, staffing of roles 3,67, personal of training 3,21, dependence upon individual 3,13, dan di personal clearance prosedur di 3,52, dan di sini rata-ratanya adalah 3,48. Selanjutnya di domain DS7 yaitu educate and training user, subdomainnya ada 3, yaitu identification of education training needs di 3,2, 3,60. Selanjutnya delivery of training and education di 3,63. Lalu ada evaluation of training dan education itu di 3,57, dan rata-ratanya 3,6. Di domain ME1 yaitu monitor dan evaluate IT performance, subdomainnya ada monitoring approach 3,48, prevention and collection of monitoring data 3,43, monitoring method di 3,38, performance assessment 3,70, board of executive reporting 3,47, remedial action di 3,17. Di sini mendapatkan rata-rata 3,44.
Di domain ME2, yaitu monitor and evaluate internal control. Subdomainnya ada monitoring of internal control framework. Dapatkan karena magnitudonya 3,37. Supervisory review di 3,50. Control exception di 3,30. Control self placement di 3,10. Dan hasil rata-ratanya ada 3,32. Nah, selanjutnya dari kelima domain itu diambil, lalu dibuatkan tabel. Di sini ada P06, P07, P08, DS07, ME01, dan ME02. Di sini tadi karena current maturity-nya masih di atas 3,3, di atas 3, jadi hasilnya melebihi expected maturity, karena maturity-nya itu disetting di angka 3. Di sini di PO 06-nya dapatkan nilai 3,43, PO 07-nya 3,37, PO 08 3,48, DS 07-nya 3,6, ME 01-nya 3,44, dan ME 02-nya 3,3. Ini dari saya sekian, saya kembalikan ke Kak Citra. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila banyak kekurangan kami mohon maaf. Selebihnya terima kasih karena sudah menyimak untuk presentasi kami. Sekian dari kami, terima kasih.